Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janina Amelinda Fortuna, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani dari Angkatan 2018 dengan NIM 711118140. Di video kali ini, aku mau jelasin sedikit mengenai decision making the availability heuristic. The availability heuristic itu apa sih? Yuk kita simak videonya. Teman-teman pernah nggak ngambil keputusan dengan contoh yang teman-teman ketahui? Misalnya nih, teman-teman ditanya di kampus teman-teman, ada lebih banyak mahasiswa dari Bandung atau mahasiswa yang merantau? Teman-teman mungkin akan menjawab lebih banyak mahasiswa dari Bandung dibandingkan mahasiswa yang merantau. Karena teman-teman lebih sering bertemu dengan mahasiswa dari Bandung dibandingkan dengan mahasiswa yang merantau. Padahal teman-teman nggak tahu pasti jumlah mahasiswa dari Bandung dan mahasiswa dari yang merantau. Nah, tahu nggak sih kalau pengambilan keputusan yang teman-teman lakukan itu adalah the availability heuristic loh. Teman-teman penasaran nggak untuk mengetahui lebih lanjut mengenai the availability heuristic? Yuk kita bahas lagi. Availability heuristic adalah proses mental yang bergantung pada suatu contoh langsung ketika seseorang mengevaluasi topik, konsep, metode, dan pengambilan keputusan tertentu. Availability heuristic digunakan ketika seseorang memperkirakan frekuensi atau probabilitas dalam hal memikirkan contoh yang relevan dari sesuatu. Dengan kata lain, orang menilai frekuensi dengan menilai apakah mereka dengan mudah mengambil contoh yang relevan dari memori atau sulit mengambilnya. Secara umum, availability heuristic adalah metode yang relatif akurat untuk mengambil keputusan tentang frekuensi. Hal ini akurat selama availability berkorelasi dengan frekuensi objektif yang sebenarnya. Namun, availability heuristic dapat menyebabkan kesalahan. Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi availability heuristic. Faktor yang pertama yaitu resensi availability, di mana memori kita untuk suatu hal relatif menurun seiring berjalannya waktu. Dan kita lebih mengingat hal-hal yang baru lebih akurat. Contohnya, ketika teman-teman ditanya, ada berapa banyak orang yang positif corona? Teman-teman mengatakan bahwa ada 18.000 orang yang positif corona. Ingatan teman-teman mengenai informasi tersebut akurat. Tapi, coba bila teman-teman ditanya mengenai korban saat tsunami Aceh. Pasti ingatan teman-teman mengenai korban saat tsunami Aceh menurun, dan perkiraan yang teman-teman buat kurang akurat. Nah, hal ini dikarenakan ingatan memori kita untuk suatu hal relatif menurun seiring berjalannya waktu, dan kita akan mengingat hal-hal yang lebih baru lebih akurat. Faktor yang kedua yaitu familiarity and availability. Familiarity and availability membahas mengenai pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang sering didengar dan akrab dengan kita. Contohnya, misalnya, orang yang mengambil jurusan psikologi lebih banyak berjenis kelamin perempuan. Karena saya memiliki banyak teman yang mengambil jurusan psikologi berjenis kelamin perempuan. Pengambilan keputusan yang saya lakukan ini karena saya lebih sering mendengar bahwa mahasiswa yang mengambil jurusan psikologi berjenis kelamin perempuan lebih banyak, lebih sering saya dengar. Tapi kalau untuk mahasiswa yang mengambil jurusan psikologi berjenis kelamin laki-laki, saya jarang mendengarnya. Nah, oleh karena itu, pengambilan keputusan yang saya lakukan itu berdasarkan faktor familiarity and availability. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai the recognition heuristic. The recognition heuristic ini apa sih? Ketika kita menggunakan the recognition heuristic, kita cenderung membuat keputusan yang akurat. Heuristik ini digunakan seseorang ketika harus membandingkan frekuensi relatif dari dua kategori jika seseorang tersebut hanya mengenal satu kategori dan tidak yang lainnya. Seseorang menyimpulkan bahwa kategori yang dikenal memiliki frekuensi relatif yang lebih tinggi. Contohnya, misalkan nih, teman-teman adalah mahasiswa dari kampus Sunjani Cimahi atau orang Cimahi. Ketika teman-teman ditanya mengenai lebih besar mana, kampus Sunjani Cimahi atau kampus Sunjani Bandung, teman-teman mengatakan bahwa kampus Sunjani Cimahi lebih besar dibandingkan kampus Sunjani Bandung. Karena teman-teman lebih mengenal kampus Sunjani Cimahi dan tidak mengenal kampus Sunjani Bandung.
Selanjutnya, availability heuristic ini dapat berkontribusi pada kesalahan yang disebut dengan korelasi ilusi. Korelasi ilusi itu apa sih? Kata ilusi berarti menipu atau tidak nyata, dan korelasi adalah hubungan statistik antara dua variabel. Oleh karena itu, korelasi ilusi terjadi ketika seseorang percaya bahwa dua variabel seakan terkait secara statistik, padahal tidak ada bukti nyata yang menyatakan kedua variabel itu. Contohnya, misalnya, kita sering dengar bahwa perempuan memiliki tingkat kerajinan yang tinggi. Tapi, apakah pernyataan itu benar? Pernyataan itu belum tentu benar. Nah, itu yang dikatakan korelasi ilusi. Kita percaya bahwa dua variabel, misalnya perempuan dan rajin, seakan terkait secara statistik, padahal tidak ada yang menunjukkan bahwa kedua hubungan ini terkait. Mungkin segitu teman-teman penjelasan dari saya mengenai decision making the availability heuristic. Mohon maaf apabila ada kekeliruan yang saya sampaikan. Semua itu dikarenakan keterbatasan ilmu yang saya miliki. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.